Hari ini apakah ada tahapan pikiran saudara sedang diganggu oleh godaan dosa? Apakah saudara sudah mengizinkan dosa itu menjadi perbuatan? Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam doa kesembuhan dan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat, tubuh yang prima dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang sedang mengalami banyak pergumulan hidup, masalah yang belum selesai, relasi keluarga yang rusak, bergumul dengan sakit penyakit, maka setelah firman Tuhan ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk pergumulan hidup saudara, karena itu tetaplah bersama dengan kami sampai di akhir renungan firman Tuhan ini. Sebelumnya mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, hari yang indah untuk kami kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pengertian yang baru bagi kami Tuhan, agar kami senantiasa dipenuhi oleh firman-Mu dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun orang yang tiba-tiba jatuh ke dalam dosa besar tanpa proses sebelumnya. Kejatuhan seseorang di dalam dosa selalu dimulai dari hal-hal kecil, dari sesuatu yang tampak sepele biasanya saudara, bahkan sering terasa wajar. Bayangkan ada seekor ikan di sungai yang tenang, saudaraku. Ikan ini dalam kondisi tidak lapar, tetapi di hadapannya ada sebuah umpan yang sangat menarik perhatiannya. Kemudian ikan itu mulai mendekat, mulai berputar, dan mulai memperhatikan umpan itu. Semakin lama semakin ia penasaran dan akhirnya ia memakan juga umpan itu. Saudaraku, ikan tersebut melihat umpan tersebut sebagai makanan yang sedap, yang enak untuk dimakan. Tetapi ikan itu tidak tahu hal yang tersembunyi adalah kail yang mematikan di balik makanan tersebut. Saudaraku, itulah cara dosa bekerja. Dosa jarang datang dengan wajah yang menyeramkan. Ia datang dengan wajah yang menarik, sehingga hati kita dipikat olehnya. Saudaraku, Yakobus menjelaskan bahwa dosa tidak muncul secara tiba-tiba. Tahapannya sebagai berikut, saudaraku. Dosa itu mulai dari keinginan dalam diri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita diseret dan dipikat oleh godaan dosa tersebut yang tampak menarik dan mudah untuk kita terima. Kemudian keinginan yang salah ini, saudara, yang tidak kita tolak, ini akan melahirkan tindakan nyata, dan disinilah lahirlah dosa dalam hidup kita. Kalau dosa itu terus kita lakukan berulang-ulang kali, maka ia akan menjadi matang dan menghasilkan maut. Contoh, saudaraku, seorang karyawan yang awalnya hanya melihat uang di rekening perusahaan yang tidak terpakai. Karena adanya kebutuhan hidup, pikirannya mulai digoda oleh dosa. Ia berpikir, ya cuma pakai sedikit saja, nanti saya kembalikan kok. Lama-kelamaan ia mulai mengambil tanpa izin, ia mulai nyaman, lalu mengambil semakin banyak, hingga akhirnya ia terjebak dalam dosa korupsi dan merusak karir dan keluarganya. Atau mungkin ada seseorang yang awalnya hanya melihat konten yang tidak pantas secara tidak sengaja, kemudian ia mulai berlanjut mencari secara sadar, sehingga ia mulai terjebak dalam dosa pornografi dan akhirnya terjebak dalam kecanduan untuk menontonnya terus-menerus, yang akhirnya jiwanya menjadi rusak. Kekudusan hidupnya dirusak oleh dosa tersebut. Hidupnya mulai jauh dari kebenaran dan kekudusan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini apakah ada tahapan pikiran saudara sedang diganggu oleh godaan dosa? Apakah saudara sudah mengizinkan dosa itu menjadi perbuatan?
Tanyakan kepada diri saudara, mengapa godaan itu terasa menarik bagi saudara? Dan mari kita bertanya, apakah yang akan terjadi jika kita terus membiarkan dosa itu terus berlanjut dalam hidup kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, jika godaan itu masih dalam tahap keinginan, maka hentikan pikiran itu segera, saudaraku. Jangan biarkan diri saudara terus memikirkan hal yang salah tersebut. Alihkan perhatian saudara ke hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman Allah, saudaraku. Jika saudara sudah terjebak dan dikurung oleh godaan dosa tersebut, maka hal yang saudara harus lakukan adalah berhenti sekarang juga. Jangan tunggu sampai dosa itu semakin parah, saudaraku. Akui bahwa saudara sedang dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, buatlah batasan yang jelas dalam hidup saudara. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh saudara lakukan berdasarkan firman Allah. Saudaraku, dosa selalu menyebabkan kita lari dari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Seperti dosa Adam dan Hawa, saudaraku, keduanya tidak mau mengakui bahwa mereka sendirilah yang membuat pilihan untuk melanggar perintah Tuhan. Ini artinya firman Tuhan telah menunjukkan bahwa dosa membuat kita menjadi tidak jujur di hadapan Tuhan. Kita lebih suka menyalahkan orang lain daripada mengakui kesalahan kita sendiri. Untuk itu, latihlah diri untuk menjadi jujur di hadapan Tuhan, saudara. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Akui ketika saudara salah di hadapan Tuhan. Berhentilah menyalahkan orang lain, saudaraku. Fokuslah pada apa yang saudara bisa ubah dalam diri saudara. Ingatlah bahwa pilihan ada di tangan saudara. Tidak ada orang atau situasi yang bisa memaksa saudara melakukan dosa tanpa persetujuan saudara sendiri. Kemudian hal apa yang saudara harus lakukan untuk keluar dari masalah dosa tersebut? Hal yang penting yang harus saudara lakukan adalah mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri saudara. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 tertulis demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ini bukan berarti kita harus menjadi orang yang tidak memiliki keinginan sama sekali, tapi kita harus mengendalikan keinginan kita tersebut, saudara, agar semua dalam kehendak Tuhan. Maka kata matikan menunjukkan bahwa kita harus mengambil tindakan yang tegas. Tidak bisa hanya membiarkan keinginan yang salah itu hidup dalam diri kita. Jangan biarkan keinginan yang salah dalam diri kita itu terus berkembang dalam hati kita, saudara. Memang iblis bisa menjadi pemicu, tetapi kitalah yang memiliki kuasa untuk menolak segala godaan dosa tersebut. Mari kita mulai bertanya kepada diri kita, saudara, keinginan duniawi apa yang perlu kita matikan dalam hidup kita? Apakah yang kita lakukan untuk menggantikan keinginan yang salah tersebut? Saudaraku, isilah hati saudara dengan firman Tuhan setiap hari. Inilah yang harus kita lakukan, saudaraku. Semakin banyak saudara mendengar firman Tuhan, semakin banyak saudara mengenal firman Tuhan, maka semakin kuat hati saudara untuk menolak segala godaan dosa. Saudara juga harus menghindari segala sumber godaan dosa. Jika saudara tahu bahwa di tempat tertentu atau bersama orang tertentu saudara akan jatuh atau tergoda oleh dosa tersebut, maka jauhilah hal itu, saudaraku. Mintalah kekuatan Roh Kudus untuk mengendalikan segala keinginan yang ada di dalam diri saudara. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana dosa datang melalui proses secara perlahan. Ia datang mulai dari keinginan dalam hati kita hingga menjadi perbuatan yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita sudah belajar dosa membuat kita berlari dari tanggung jawab. Kita suka menyalahkan orang lain daripada mengakui kesalahan kita sendiri. Yang ketiga, kita sudah belajar jalan keluarnya adalah dengan mematikan keinginan duniawi dalam diri kita dan terus mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Saudaraku, ada janji firman Tuhan yang indah di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah
kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dalam perjuangan melawan godaan dosa. Dia menawarkan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas, pengampunan bagi mereka yang mau mengakui kesalahannya. Ia menawarkan pemulihan bagi mereka yang mau kembali kepadanya, dan harapan yang baru bagi setiap hati yang mau diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Mungkin saudara datang hari ini dengan beban dosa yang berat. Mungkin saudara merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk menang melawan godaan dosa. Hari ini dengarkanlah pesan firman Tuhan, saudaraku. Tuhan selalu siap menerima keadaan saudara. Tuhan selalu siap menerima saudara dengan tangan terbuka. Dia tidak melihat berdasarkan dosa saudara, tapi yang Tuhan lihat adalah hati saudara yang sungguh mau kembali kepadanya. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk membuat keputusan itu, saudara. Berhentilah membiarkan dosa memikat hati saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran dan hidup berkenan di hadapan-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Kami mengakui bahwa seringkali hidup kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami seringkali tergoda oleh dosa, seringkali menyalahkan orang lain, dan seringkali lupa bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bersihkanlah hati kami dari segala dosa. Ajar kami untuk selalu kuat dalam menahan gempuran godaan dosa Tuhan. Ajari kami juga untuk mengenali dosa dengan jujur di hadapan Tuhan. Kami mau terus belajar bertanggung jawab untuk memilih apa yang benar di mata Tuhan. Berikanlah hati yang mau terus berubah dan selalu menyambut kebenaran-Mu Bapa. Ubahkanlah hati kami untuk semakin serupa dengan gambaran Kristus yang selalu dikuasai oleh kebenaran, kekudusan, dan kasih kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mereka yang sedang mengalami pergumulan yang berat, mereka yang mengalami masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, kesehatan. Berikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi mereka. Mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang berada dalam ujian yang berat, mereka sedang bergulat dalam kesusahan yang mendalam, sakit yang menyiksa batin mereka, dan beban hidup yang membebani hati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan menurunkan pertolongan-Mu yang melimpah atas hidup mereka Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan yang baru, kedamaian di dalam hati mereka. Kiranya turun pertolongan mujizat Tuhan atas hidup mereka, dan mereka boleh lepas dari rasa takut, rasa khawatir dalam hidup mereka, dan berkata di dalam hati mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, tanda kita berharap kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi seluruh janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau diberikan kecakapan, kesanggupan dalam melakukan tugas pekerjaanmu. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Bawalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara semua, sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua dalam berkat nama yang kudus, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Sampai jumpa esok hari dalam doa kesembuhan dan firman Tuhan. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.